Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kang Film. Kali ini saya akan membahas film pendek yang dimana film ini menurut saya sangat menarik dan sekaligus agak serem ya guys. Film ini berasal dari negara Korea yang berjudul Human From. Sebagaimana film ini ditulis dan disutradarai oleh Dayono. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang menurut saya sudah cukup cantik. Namun gadis ini merasa wajah dirinya cukup berbeda dengan orang yang ada di sekitarnya, menjadikan dia sangat tidak percaya diri ketika berada di luar rumah atau di lingkungannya, sebab semua orang-orang yang di sekitarnya merubah wajahnya dengan operasi plastik. Lalu apakah gadis ini akan melakukan operasi plastik tersebut? Simak alur ceritanya. Ini dimulai ketika seorang gadis kecil bernama In Hyun sedang asik menggambar di dalam kamarnya. Sejak kecil In Hyun memiliki bakat dalam hal menggambar dan dia juga sangat suka menggambar sesuatu tentang keluarganya. Saat ini juga, In Hyun sedang asik menggambar. Ia tak sadar bahwa ibunya masuk ke kamar untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh buah hatinya. Lalu, sang ibu pun mencoba mencari tahu apa yang sedang In Hyun gambar saat itu. Rupanya, In Hyun sedang menggambar wajah seseorang yang tak lain adalah ibunya sendiri. Melihat bakat yang dimiliki In Hyun, sang ibu pun dengan bangganya memajang gambaran itu di sebuah dinding yang ada di kamar ini. In Hyun, si gadis kecil dengan wajah yang sangat cantik itu pun selalu tersenyum setiap kali sang ibu memandang gambaran miliknya. Dan scene film pun berpindah. Beberapa tahun telah berlalu. Gadis kecil dengan senyum manis itu kini tumbuh menjadi seorang remaja berparas cantik dengan kulit putih dan bersih. Namun tak mengapa sepertinya In Hyun tak terlalu suka dengan wajah yang ia miliki saat ini. Tak lama kemudian, salah satu temannya datang menghampirinya. In Hyun sempat menanyakan apa yang menyebabkan temannya itu datang terlambat. Ia pun menjawab bahwa ia dimarahi oleh wali kelasnya karena hari itu ia tidak mengerjakan PR. Setelah mendengar jawaban itu, In Hyun segera merapikan barang-barangnya dan mereka berdua pergi menuju ke klinik kecantikan bersama-sama. Saat berada di ruang tunggu, mereka berdua pun menikmati permen dan sambil bercanda gurau. Lalu temannya menanyakan apakah In Hyun sudah meminta izin pada orang tuanya bahwa ia pergi ke kecantikan tersebut. Namun ternyata In Hyun tidak memberitahukan hal itu kepada kedua orang tuanya. Karena merasa bosan, temannya kemudian meminta In Hyun untuk menunjukkan notebook yang ada di dalam tasnya. Tapi tiba-tiba terdengar seseorang yang sedang memanggil nama In Hyun, sehingga In Hyun segera menghampiri orang itu sambil membawa notebook miliknya. Di dalam sana, In Hyun terlihat sangat cemas ketika orang yang merupakan dokter kecantikan itu sedang melihat-lihat isi dari notebook tersebut. Rupanya In Hyun datang ke tempat itu karena ia ingin mengubah wajahnya agar terlihat seperti gambar yang ada di dalam notebook. Namun, sepertinya si dokter tak bisa melakukan hal itu karena biaya untuk mengubah wajah sangatlah mahal. Mendengar hal itu, wajah In Hyun pun mendadak berubah menjadi sangat sedih. Kemudian In Hyun pun menanyakan berapakah biaya yang harus ia keluarkan agar wajahnya bisa cantik seperti wajah yang dimiliki dokter kecantikan itu. Tapi setelah mendengar jawaban dari si dokter, In Hyun pun terlihat sangat frustasi dan ia pergi meninggalkan tempat itu dan tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada temannya. Malamnya saat In Hyun sedang makan malam bersama ibu dan kakak perempuannya, si ibu mulai menggosip tentang tetangganya yang telah digigit oleh anjing peliharaannya sendiri. Bahkan tangan tetangganya itu sesampai mengalami infeksi dan ia tak bisa bekerja selama beberapa hari. Ternyata, hal itu terjadi karena anjing milik tetangganya itu telah dioperasi plastik sehingga wajahnya menjadi lebih menarik dari yang sebelumnya. Operasi plastik kini telah menjadi tren di masyarakat luas. Tak hanya manusia, bahkan hewan pun bisa dioperasi plastik. Meski biaya yang dikeluarkan untuk operasi plastik mahal, orang-orang rela mengeluarkan biaya tersebut agar menjadikan dirinya tampil cantik dan sangat menarik. Mendengar hal itu, In Hyun merasa bahwa wajah yang ia miliki saat ini belum cukup untuk tampil percaya diri di depan publik. Ia juga ingin melakukan operasi plastik seperti orang-orang lainnya, termasuk ibu dan kakak perempuannya. In Hyun berharap ia bisa melakukan hal itu sebelum menjalani sesi pemotretan untuk buku tahunan di sekolahnya. Kakaknya pun menjawab bahwa In Hyun tak perlu melakukan operasi plastik karena wajahnya saat ini sudah terlihat cukup menarik. Selain itu,
In Hyung juga masih duduk di bangku SMA sehingga ia tak perlu buru-buru untuk melakukan hal itu. Namun In Hyung tetap memaksakan diri karena dulu kakaknya juga melakukan operasi plastik sebelum sesi pemotretan untuk buku tahunan. Ia meminta agar si ibu menyetujuinya. Namun si ibu justru mengatakan bahwa In Hyung boleh melakukan operasi plastik jika ia menggunakan uangnya sendiri. Tak lama setelah itu, si ayah yang baru saja pulang dari kerjanya langsung duduk di sana untuk ikut makan malam bersama mereka bertiga. Namun ia justru kebingungan ketika melihat tingkah laku si ibu dan kakak perempuan In Hyung. Lalu ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Namun In Hyung malah pergi meninggalkan mereka semua. Sambil duduk di kursi taman, In Hyung sangat sedih karena ia mengira bahwa keluarganya sudah tidak menyayangi dirinya lagi. Lalu tiba-tiba temannya datang sambil membawa tas In Hyung yang sebelumnya tertinggal di klinik kecantikan. Namun ketika In Hyung melihat wajah temannya, ia sempat terkejut karena ternyata temannya itu telah melakukan operasi plastik. Temannya sempat menanyakan apakah wajahnya terlihat aneh atau tidak. Tapi In Hyung tak mengatakan apapun dan ia pergi begitu saja. Kini In Hyung merasa bahwa semua orang sudah tidak mencintai dirinya lagi. Ibu, ayah, kakak, bahkan teman baiknya pun boleh melakukan operasi plastik. Namun tak mengapa, hanya dirinya yang tak diperbolehkan untuk melakukan hal itu. Ia sedih karena ia memiliki wajah yang berbeda dan tidak menarik seperti orang-orang yang ada di sekitarnya. Perasaan In Hyung kini mungkin benar-benar hancur. Sejak kecil, ia sangat mengidolakan ibunya karena wajah yang dimiliki oleh ibunya sangatlah cantik. In Hyung berharap agar ia bisa tampil seperti ibunya ketika ia sudah dewasa nanti. Namun, kini In Hyung tak bisa mencapai impiannya itu hanya karena ia tak memiliki cukup uang untuk melakukan operasi plastik. Ia juga tidak tahu bagaimana cara mendapatkan banyak uang agar ia bisa melakukan operasi plastik dengan uangnya sendiri. Ia terus berjalan hingga akhirnya In Hyung melihat sebuah selembaran dari klinik kecantikan baru yang sedang membutuhkan sukarelawan untuk melakukan operasi plastik di klinik tersebut. Tanpa basa-basi, In Hyung pun segera mendatangi klinik itu dan berbincang-bincang dengan dokter yang ada di sana. Dokter itu kemudian menyuruh In Hyung untuk menandatangani sebuah kertas persetujuan agar ia bisa segera melakukan operasi plastik terhadap wajah In Hyung. Dengan wajah polosnya, In Hyung pun menandatangani kertas itu tanpa mencermati isi dari persetujuannya. Pada akhirnya, In Hyung bisa melakukan operasi plastik di klinik itu tanpa membayar sepersen pun. Setelah melakukan operasi plastik, seluruh perban yang ada di wajah In Hyung mulai dibuka satu persatu. Kini wajah yang dimiliki oleh In Hyung telah berubah menjadi seperti apa yang ia inginkan. Tiba-tiba terdengar suara dari dokter yang melakukan operasi plastik sedang memanggil-manggil nama In Hyung. Dokter itu terdengar sangat panik ketika ia menyuruh In Hyung untuk membuka matanya. Dan ternyata operasi yang dilakukan terhadap In Hyung tidaklah berhasil. Semua yang In Hyung lihat sebelum hanyalah mimpi belaka. Kini ia bahkan tak bisa membuka matanya karena In Hyung saat ini sedang mengalami kondisi yang sangat kritis. Tak lama setelah itu, In Hyung pun kembali ke rumah ketika semua orang saat itu sedang menikmati makan malam mereka. Awalnya semua orang bertingkah biasa-biasa saja. Ibu, ayah, dan kakak In Hyung tetap melanjutkan makan malam mereka. Hingga akhirnya, ketika mereka melihat wajah In Hyung, mereka semua terkejut. Karena In Hyung telah melakukan operasi plastik dan wajahnya kini telah berubah seperti kebanyakan orang-orang lainnya. Namun mereka semua tak pernah menyadari bahwa orang yang ada di depan mereka saat ini bukanlah In Hyung melainkan orang lain. Dengan wajah yang sudah dioperasi plastik, orang itu datang ke sana untuk menggantikan In Hyung. Karena setelah gagal melakukan operasi plastik, wajah In Hyung sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Bahkan, wajahnya juga tidak bisa diperbaiki dengan cara lain. Dan kini, tidak ada yang tahu pasti keadaan In Hyung yang asli. Dan film pun selesai. Nah, itu dia alur cerita film pendek yang berjudul Human Form. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita harus lebih banyak bersyukur dan mencintai diri kita sendiri. Karena apa yang menurut kita baik belum tentu juga di mata Tuhan juga baik. Memang cantik dan menarik itu idaman bagi semua wanita. Tapi yang perlu digarisbawahi, pada hakikatnya Tuhan menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Seperti biasa,
Saya mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam penyampaiannya. Jika teman-teman merasa terhibur, bisa bantu subscribe, like, dan share ya, agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video terbaru lainnya. Akhir kata dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Terima kasih.